Abdul Zalia dari kelas 6 Cordoba. Saya akan membacakan surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Aurelia Putri dari kelas 6 Cordoba. Di sini saya ingin membacakan arti dari surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa syukran lillah. Salatan wa salaman li Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, tema kultum kita pada Jumat kali ini adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Nabi Musa pernah berkhutbah di depan kaumnya Bani Israel. Kemudian kaumnya bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, siapakah orang yang paling pandai ilmunya? Siapa orang yang paling banyak ilmunya?" Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, "Aku." Ya. Nabi Musa seperti orang yang sombong bahwa dialah yang paling tahu segala sesuatu. Beliau tidak mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang zat yang maha luas ilmunya. Lalu Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bukan Anda yang paling banyak ilmunya. Ya, belajarlah, temuilah seseorang, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, dan belajarlah dari beliau." Anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Mereka bertemu antara pertemuan dua lautan Persia dan lautan Romawi. Lalu Nabi Musa diceritakan di dalam surat Al-Kahfi menyampaikan kepada Nabi Khidir, Bismillahirrahmanirrahim, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Diceritakan di dalam surah Al-Kahfi, kata Nabi Musa, "Bolehkah aku mengikutimu dan kamu bisa mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Lalu Nabi Khidir menjawab, "Sungguh sekali-kali kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku." Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 66 dan 67. Kemudian akhirnya mereka, kata Nabi Khidir, "Kalau ingin belajar denganku, maka janganlah banyak bertanya." Kemudian akhirnya mereka menyusuri pantai, kemudian mereka menaiki sebuah perahu, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir melubangi perahu tersebut, padahal mereka sudah diantar oleh yang punya perahu dengan gratis.
Lalu Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir, kenapa Anda melubangi perahu ini sedangkan kita sudah diberikan kebaikan oleh yang punya perahu. Kemudian kata Nabi Khidir, lam aqul laka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudahkah aku katakan bahwa engkau tidak akan bisa sabar ketika mengikutiku? Kemudian Nabi Musa minta maaf, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika perjalanan berikutnya, Nabi Khidir tiba-tiba menemui seorang anak, kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa protes lagi, kenapa Anda melakukan pembunuhan yang tidak ada hujahnya, tidak ada alasannya? Seorang anak dibunuh oleh Anda. Sebagaimana biasa, kata Nabi Khidir, qala alam aqul laka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah aku katakan, bukankah kamu tidak akan pernah bisa sabar mengikutiku? Kemudian mereka menyusuri kembali, kemudian Nabi Musa minta maaf kembali. Kemudian akhirnya mereka menyusuri sebuah kampung yang tidak bersahabat dengan mereka. Ketika mereka masuk, Nabi Khidir kemudian mereka mendapatkan sebuah rumah yang mau roboh. Kemudian Nabi Khidir dan memperbaiki rumah tersebut. Kemudian lagi-lagi Nabi Musa protes. Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Khidir bahwa ngapain kita capek-capek seperti ini? Bukankah kita bisa mendapat upah dari ini? Kemudian sekali lagi Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian sudahkah aku katakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa sabar kepadaku? Lalu Nabi Khidir akhirnya menyampaikan kepada Nabi Musa, sepertinya sudah cukup, kamu tidak akan pernah bisa belajar dan tidak pernah bisa sabar untuk mengikutiku. Kata Nabi Khidir, kenapa aku melubangi perahu? Karena setelah kita nanti akan ada perompak yang mengambil perahu-perahu milik nelayan. Sedangkan perahu yang kita naiki adalah milik seorang yang miskin, ya, yang taat kepada Allah. Kalau kita tidak lubangi, maka itu akan diambil oleh perompak. Karena bolong, maka dia tidak akan selamat perahunya. Yang kedua, kenapa aku membunuh seorang anak? Karena anak itu adalah nanti dia akan menjadi orang yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya taat, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga nanti di hari kiamat dia akan menjadi belenggu dan akan menjadi beban kedua orang tuanya. Lalu kenapa aku memperbaiki rumah yang roboh? Itu adalah milik anak yatim yang di dalamnya ada harta anak-anak yatim. Jika roboh, maka hartanya tidak akan terjaga. Jadi itulah dibalik apa yang aku lakukan, dan kamu tidak akan pernah sabar untuk terus mengikutiku. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sedikit kisah tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Pada intinya bahwa Allah memberikan kepada kita ilmu yang sangat sedikit. Illa qalila. Ilmu kita hanya sedikit. Karena itu sedangkan ilmu Allah sangatlah luas. Karena itu jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Belajar dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Ya, tetap semangat untuk terus belajar. Demikian pertanyaannya yang pertama adalah kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir? Yang kedua, sebutkan 3 kejadian yang dilakukan Nabi Khidir sehingga Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir, ya. Itu pertanyaannya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dan bisa mendapatkan hikmah dan manfaat dari cerita ini. Demikian hazanah tentang cerita Nabi kita dari waktu ke waktu, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.